Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua semester 7 ya. Kembali lagi di mata kuliah teori akuntansi bersama saya Dewika Oktavia. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi keperilakuan. Nah, ini akuntansi keperilakuan itu ada di pertemuan yang ke-11 ya. Oke, langsung saja. Yang akan kita bahas adalah pasti pengertiannya dulu. Apa sih akuntansi keperilakuan gitu ya? Kalau akuntansi itu kan proses apa ya istilahnya, proses dalam mengkaji gitu ya, mengkaji bagaimana suatu akuntansi itu kemudian hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau perilaku itu kan suatu tindakan gitu ya, aksi dari apa ya istilahnya, pengguna informasi akuntansi. Nah, kalau misalnya akuntansi keperilakuan itu apa gitu kan. Nah, ini bisa digambarkan dengan bagan ini. Jadi intinya akuntansi keperilakuan itu adalah salah satu bidang ilmu akuntansi ya. Salah satu disiplin ilmu akuntansi itu yang membahas atau yang mengkaji bagaimana suatu perilaku manusia itu akan berpengaruh terhadap informasi akuntansi dan kemudian informasi akuntansi itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dan ketika informasi akuntansi itu berpengaruh terhadap perilaku manusia, kemudian perilaku manusia itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya, perilaku manusia, misalnya manajer atau manajemen lah internal perusahaan. Mereka ingin dilihat bahwa kinerjanya itu bagus. Nah, dia akan bertindak seperti apa? Dia akan berperilaku seperti apa? Nah, dibuatlah informasi akuntansi menjadi laba yang cantik gitu ya. Labanya dibikin bagus. Dibikin kalau misalnya ada investor melihat, oh kinerja manajer itu bagus gitu ya. Oke, berarti masuk ke informasi akuntansi. Nah, di sini akan berpengaruh terhadap informasi akuntansinya jadi bagaimana? Otomatis jadi tidak reliable gitu kan. Karena itu ada bias di situ. Nah, kemudian ketika ada informasi akuntansi yang tidak reliable itu nanti pengambilan keputusannya bagaimana oleh investor, karena investor itu melihat informasi akuntansi yang reliable. Berarti otomatis kalau melihat informasi yang seperti itu, investor akan suka dong, karena investor itu suka dengan laba yang bagus gitu. Dia akan senang. Oh, misalnya kalau calon investor dia akan menginvest di situ, tapi kalau misalnya dia sudah investor di situ, dia akan tetap berinvestasi di situ gitu kan. Dia akan senang, dia akan mendapatkan dividen yang tinggi. Nah, itu contoh dari bagaimana perilaku manusia berpengaruh terhadap informasi akuntansi dan informasi akuntansi itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, bagaimana informasi akuntansi itu berpengaruh terhadap perilaku. Nah, ini kebalikannya ya. Kemudian perilaku manusia itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya, bagaimana laporan keuangan, informasi akuntansi itu kan laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu memiliki rasio likuiditas yang bagus, solvabilitas yang bagus juga. Misalnya ya. Kemudian bagaimana reaksi kreditur ketika melihat laporan keuangan itu gitu. Wah, bagus nih gitu kan. Nah, kemudian kreditur itu akan mengambil keputusan yang bagaimana gitu. Otomatis kalau melihat laporan keuangan yang diajukan untuk kredit gitu ya misalnya bagus, nah dia akan rasio-rasionya itu juga bagus, dia akan memprediksi ke depannya bagaimana, apakah perusahaan itu mampu nggak sih membayar seluruh utangnya gitu kan. Otomatis pengambilan keputusannya kreditur akan memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut gitu. Itu contoh dari hubungan keduanya itu ya. Oke. Masuk ke aspek keperilakuan pada akuntansi. Di sini dijelaskan bahwa akuntansi adalah manusia. Maksudnya apa? Akuntansi itu seluruh aktivitasnya itu dilakukan oleh manusia, mulai dari menyusun sistemnya, mulai dari prosesnya, mulai dari yang menggunakan hasilnya itu adalah manusia. Kemudian akuntansi adalah tindakan. Maksudnya apa? Setiap ada informasi akuntansi itu pasti ada reaksi.
ada tindakan yang dilakukan oleh pengguna informasi tersebut. Nah, makanya di sini akuntansi adalah tindakan dan akuntansi adalah manusia, gitu ya. Oke, lanjutnya adalah lingkup akuntansi keperilakuan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia terhadap desain, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi. Maksudnya apa? Contohnya, misalnya perilaku manusia berpengaruh terhadap desain ya. Misalnya seperti ini. Ketika seorang accounting gitu ya yang menyusun laporan keuangan itu memiliki karakter risk averse atau dia menghindari resiko, dia akan mendesain laporan keuangannya itu secara hati-hati, secara teliti, harus benar gitu ya. Nah, itu contoh dari bagaimana perilaku dari manusia itu berpengaruh terhadap informasi, sistem informasi, desainnya. Nah, berarti ketika si accounting itu mendesainnya sudah sangat hati-hati, sangat teliti, dan dipastikan itu benar sesuai dengan kenyataan gitu kan, itu akan berpengaruh terhadap sistem informasinya, maksudnya desain informasinya. Desainnya itu, jadi laporan keuangannya itu nanti akan sangat reliable gitu kan, bisa dipercaya karena terhindar dari bias gitu. Kemudian yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Nah, bagaimana pengaruh sistem akuntansi itu terhadap perilaku manusia? Nah, ini sudah saya jelaskan di pengertian tadi ya, contohnya juga. Kemudian yang ketiga, metode memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Contohnya gimana? Contohnya ketika perusahaan itu memiliki sistem kompensasi gitu ya, sistem bonus gitu, bagi siapa saja yang memenuhi target, atau bagi internal perusahaan, karyawan, ketika perusahaan itu laba akan memberikan bonus. Nah, itu nanti akan mengubah perilaku manusianya bagaimana? Ya otomatis karyawan di situ akan sangat terdorong, termotivasi dengan adanya bonus itu. Dia akan kerjanya bagus, dia akan pasti akan berpengaruh terhadap laba dari perusahaannya juga gitu kan, karena kinerja karyawannya itu bagus. Nah, itu akan mempengaruhi perilakunya gitu kan. Nah, itu contoh dari bagaimana metode memprediksi dan strategi ya untuk mengubah perilaku manusia gitu. Kemudian aspek keperilakuan dari sisi psikologi. Nah, ini dari sisi psikologinya ya, ada sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan kepribadian. Nah, ini ada pengertiannya masing-masing. Untuk sikap, itu intinya adalah bagaimana manusia itu merespon secara konsisten gitu pada situasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi kalau misalnya ada situasi yang tidak menguntungkan, itu sikapnya bagaimana, dan itu selalu konsisten, selalu sama reaksinya. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi yang menguntungkan, itu bagaimana reaksinya, dan itu selalu konsisten gitu ya. Kemudian motivasi, proses memprakarsai kesadaran dan tindakan yang penuh arti. Maksudnya apa? Sebelum dia bertindak, motifnya itu apa gitu. Dia memiliki motif gitu. Itu istilahnya? Dia memiliki alasan kenapa dia bertindak seperti itu. Motifnya apa gitu. Kemudian persepsi, bagaimana manusia itu melihat atau menginterpretasikan kejadian-kejadian objek. Jadi ketika misalnya ya pengguna informasi akuntansi itu melihat laporan keuangan, persepsinya apa ketika dia melihat laporan keuangan itu gitu ya. Kemudian pembelajaran, itu proses yang dilakukan manusia untuk memahami perilaku baru yang diperlukan. Nah, kalau melihat perilaku baru otomatis belajar dulu gitu ya. Itu yang dinamakan pembelajaran. Kemudian kepribadian. Nah, ini udah lekat dalam diri ya, karakteristik psikologis yang dari dalam ya, yang menentukan dan mencerminkan cara seseorang merespon lingkungannya. Jadi ini juga konsisten, tapi ini sudah melekat di dalam diri kita gitu. Oke, untuk yang terakhir itu peluang-peluang riset akuntansi keperilakuan. Jadi banyak ya riset-riset tentang akuntansi keperilakuan. Ada tentang pengauditan, keuangan, manajerial, sistem informasi, dan perpajakan. Contoh dari pengauditan itu ketika ada riset yang meneliti tentang bagaimana perilaku disfungsional dari auditor misalnya gitu ya. Kemudian keuangan itu misalnya tentang investor, perilakunya bagaimana, apakah risk averse, apakah risk taker gitu kan. Kemudian manajerial, ini tentang mungkin manajemen laba, itu banyak gitu ya. Kemudian sistem informasi, nah bagaimana sistem informasi itu bisa mempengaruhi perilaku gitu misalnya.
Kemudian perpajakan. Nah, ini biasanya riset tentang perpajakan itu kepatuhan wajib pajak. Nah, ini yang paling banyak dilakukan risetnya ya. Nah, itu. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman bisa mencari riset tentang akuntansi keperilakuan ya untuk presentasi. Nah, itu nanti silahkan pilih aja salah satu dari 5 ini, kemudian nanti dipresentasikan bagaimana teorinya, bagaimana hipotesisnya. Nah, untuk teori dan hipotesis nanti kita akan diskusi bareng-bareng di kelas ya. Mungkin untuk pertemuan ke-11 cukup sampai di sini teorinya. Nanti akan kita lanjutkan secara rinci di kelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.